Halo semuanya, perkenalkan namaku Nurunda Devi, NIM 11032000013, Prodi Teknik Elektro IT Telkom Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian listrik. Apa sih rangkaian listrik itu? Rangkaian listrik adalah sebuah jalur atau lintasan yang dialiri elektron dari sebuah sumber tegangan atau muatan listrik. Nah, pada rangkaian listrik terdapat sumber, beban, arus, tegangan, energi, dan daya. Kita bahas satu-satu yuk. Pertama, sumber. Sumber atau power supply adalah pemberi tegangan yang akan menggerakkan elektron sehingga memunculkan arus listrik. Contohnya, baterai, aki. Lalu beban. Beban adalah benda yang memakan energi. Contohnya, peralatan elektronik seperti TV, kulkas, AC, dan lain-lain. Beban atau disebut dengan load. Selanjutnya ada arus. Arus adalah muatan yang bergerak. Satuannya adalah ampere. Lalu tegangan. Tegangan adalah usaha untuk menggerakkan satu muatan positif. Satuannya voltage. Energi adalah daya dikalikan waktu. Sedangkan daya adalah total usaha yang digunakan untuk menggerakkan semua muatan. Rumusnya adalah P sama dengan F V dikali dengan I. V itu adalah tegangan dan I adalah arus. Di sini ada rangkaian listrik arus DC dan arus AC. Arus DC ini adalah elektronnya bergerak searah, grafiknya cenderung konstan. Lalu arus AC adalah arus yang elektronnya bergerak bolak-balik, grafiknya berbentuk sinusoidal. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ada dua, yaitu Courant Law dan Voltage Law. Courant Law atau disebut dengan hukum Kirchhoff pertama, yaitu arus yang masuk pada titik persimpangan harus sama dengan arus yang keluar dari titik persimpangan. Sedangkan hukum Kirchhoff 2 adalah jumlah tegangan yang berada di pemasok energi harus sama dengan tegangan yang berada di semua komponen. Selanjutnya ada pengukuran pada rangkaian listrik. Di sini terdapat tiga, yaitu voltmeter, ampermeter, dan jembatan Wheatstone. Voltmeter untuk mengukur tegangan, ampermeter untuk mengukur arus, sedangkan jembatan Wheatstone adalah untuk mengukur tahanan yang nilainya relatif sangat kecil. Ada lagi nih satu alat pengukuran, yaitu multimeter. Multimeter ini bisa digunakan untuk mengukur arus, tegangan, dan hambatan. Teknik analisis ada 4. Yang pertama yaitu Thevenin-Norton, adalah rangkaian yang terdiri dari beberapa tegangan dan resistor dapat digantikan dengan tegangan tunggal atau satu resistor yang terhubung secara seri. Bisa dilihat pada rangkaian pertama ini terdapat rangkaian paralel dan diubah menjadi rangkaian seri. Yang kedua ada teknik analisis mode mesh. Perlu diketahui bahwa node adalah titik simpul pertemuan dari dua atau lebih elemen rangkaian. Lalu ada junction.
titik simpul atau titik percabangan dari tiga pertemuan atau lebih dalam rangkaian. Pada titik antara 6 ohm dan 4 ohm ini bisa disebut dengan junction, lalu bawahnya juga bisa, dan titik sudut-sudut ini disebut dengan titik node. Prinsip dari teknik analisis node mesh adalah arus yang masuk dan keluar dari titik percabangan harus sama dengan 0, di mana tegangan merupakan parameter yang tidak diketahui. Yang ketiga, ada teknik analisis superposisi dan linearitas. Rangkaian listrik adalah rangkaian linear, adalah rangkaian yang outputnya mempunyai hubungan linear atau hubungan proporsional terhadap inputnya. Sedangkan prinsip superposisi adalah penjumlahan aljabar dari tegangan pada elemen itu yang disebabkan oleh masing-masing sumber bebas jika bekerja sendiri-sendiri. Intinya itu tentang penjumlahan tegangan. Nah, yang terakhir nih, teknik analisis Y delta. Rangkaian Y delta adalah arus fasa sama dengan arus line, sedangkan rangkaian delta adalah tegangan fasa sama dengan tegangan line. Prinsip kerjanya yaitu teknik elektromekanis yang bertujuan untuk menurunkan tegangan pada motor saat start. Namun, sistem ini mempunyai kelemahan, yaitu memakan banyak tempat dan komponennya lebih banyak. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.